Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 23 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang kami alami dari hari ke hari. Biarlah semuanya itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kami menjalani kehidupan. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pembacaan hari ini yakni 1 Tesalonika pasal 4. Bahan perenungan yang kita ambil dari ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan mempermalukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika awal kita mengenal Tuhan Yesus, ada kobaran di dalam diri kita untuk mengenal Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Sedapat mungkin kita berusaha menjaga hidup agar tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita dapat menyenangkan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kerinduan untuk berkenan kepada Tuhan mengalami grafik naik turun karena berbagai kondisi yang kita alami. Kita bukannya tidak bersungguh-sungguh mengejar perkenan Tuhan, tetapi kita mungkin perlu meningkatkan kesungguhan dalam hal berkenan atau mencari perkenan Tuhan. Menurut Rasul Paulus, hidup berkenan kepada Tuhan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap orang percaya. Sekali lagi, hidup berkenan kepada Tuhan bukanlah pilihan, apakah saya mau hidup berkenan atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya, dikatakan orang yang sudah menerima Roh Kudus yang dimeteraikan, hidup berkenan merupakan keharusan. Keharusan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang disampaikan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika telah mendengar pengajaran tentang kehidupan yang berkenan. Diberinya nasihat agar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Mengapa perlu demikian?
Karena kesungguhan dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ada kalanya kendur, ada kalanya melemah. Salah satu penyebabnya bisa berupa hati yang tawar, karena realita kehidupan berbeda dengan apa yang diharapkan atau juga yang didoakan. Kondisi yang seperti inilah yang sebaiknya kita waspadai sebagai orang percaya, agar kehidupan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, tak ada yang lebih indah kecuali kehidupan yang didapati berkenan kepadanya. Tentu untuk menuju ke arah sana tidak dapat dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu mencapainya. Tetapi semua itu dapat kita capai karena ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya dan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masihkah ada kerinduan seperti itu di dalam diri kita? Kehidupan yang berkenan dihasilkan dari kesungguhan hati kita, bukan usaha ala kadarnya. Ada usaha dalam diri kita untuk mencari perkenan Allah. Firman Tuhan mengajarkan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapannya. Marilah kita senantiasa membiarkan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk senantiasa memimpin hidup kita, memimpin untuk kita melaksanakan apa yang dikehendaki olehnya. Firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang kita laksanakan dalam hidup kita. Berkenan kepada Tuhan artinya kita berusaha, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, untuk dapat melaksanakan apa yang difirmankannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun boleh mengalami berkat, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memancarkan terang Kristus dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga orang boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami yang sungguh-sungguh mencari perkenan Tuhan dalam tutur kata dan sikap hidup kami, juga tingkah laku kami. Kami boleh melaksanakan semuanya itu atas petunjuk, rencana, dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.